Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada pokok bahasan fluida dinamis. Nah, dari video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa fluida itu terbagi menjadi dua, fluida statis dan fluida dinamis. Di mana definisi fluida adalah zat yang dapat mengalir. Berarti zat ini cair atau gas ya. Fluida statis ini membahas bagaimana fluida itu ada pada keadaan diam, statis di situ. Definisi dari statisnya itu yaitu diam. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fluida dinamis, di mana fluidanya ini bergerak. Ya, bergerak artinya berarti berpindah posisi. Oke, baik. Yang pertama kita kenal dulu yang namanya debit. Di sini saya bahas fluidanya itu air ya. Kita kenal yang namanya debit. Sering kita dengar debit air di pintu air Manggarai sekian-sekian gitu. Debit kendaraan pada saat mudik yang melewati pintu tol ini sebesar sekian. Nah, seperti itu. Kata debit tidak asing di telinga kita. Nah, jadi definisi debit menurut fisika adalah besaran yang menyatakan volume fluida. Fluida di sini berarti zat cair ya. Yang saya maksud di sini adalah zat cair. Besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu. Gitu. Jadi volume fluida jadi ukuran untuk menyatakan berapa banyak fluida yang mengalir atau yang melewati suatu penampang. Nah, penampang ini bisa pipa, bisa keran, bisa sungai, seperti itu. Dalam satuan waktu, tentu di sini parameternya adalah waktu. Ketika kita mengukur aliran air 1 menit, maka berapa banyak air yang tertampung dalam wadah. Ketika kita mengukur air 2 menit, maka pasti lebih banyak air yang tertampung dalam wadah tersebut. Nah, bagaimana sih cara menghitung debit air ini? Oke, coba perhatikan ini. Di sini ada pintu air ya, ini pintu air. Air ini mengalir ke sini, mengalir. Nah, ini pintu air ini disebut luas penampangnya. Kita katakan di sini luas penampangnya. Air mengalir dengan kecepatan V. Nih, dengan kecepatan V. Kemudian aliran air ini tertampung di sini. Tertampung. Maka banyaknya air yang tertampung itu kita sebut dengan V juga. Bedanya apa? V ini adalah V kecepatan yang satuannya meter per second. Sedangkan V di sini adalah V volume yang satuannya meter kubik. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian ada luas penampang. Nah, pintu air ini tentu punya luasan gitu kan. Biasanya untuk mengatur debit air, pintu air ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, itu artinya di sini ada luasan penampang, luas penampang itu A ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Tadi yang saya bilang. Tolak ukurnya adalah waktu gitu. Seberapa besar debitnya ini tergantung waktunya yang kita tentukan. 1 menit kah, 2 menit kah, 3 menit, 5 menit gitu. Tapi waktu di sini ini satuannya adalah second ya. Jadi kalau misalkan kita mau 5 menit, kita mengukur debit 5 menit, kita ubah menit tersebut ke dalam detik, ke dalam second gitu. Jadi dalam debit ada luas penampang, ada kecepatan aliran air, ada volume, dan ada waktu di sini. Nah, sama ini gambar di bawah. Di sini. Di sini ada gambar keran gitu kan. Keran ini punya luasan penampang nih di sini kan. Berarti simbolnya A gitu. Kemudian air yang keluar ditampung di sini dalam wadah. Ini berarti
V volume, satuannya meter kubik. Luas penampang, satuannya meter persegi. Kemudian air yang mengalir dalam keran ini memiliki kecepatan, berarti V, kecepatan aliran air, satuannya meter per second. Dan waktu sebagai penentunya, waktu ya. Seperti itu. Lalu simbol dari debit itu sendiri apa? Nah, debit bisa ditentukan dengan dua persamaan nih. Debit fluida. Debit fluida. Kalau dalam istilah teknik, debit fluida itu ada nama lainnya, yaitu laju alir volumetrik. Itu nama lain dari debit. Kalau umumnya kita kenal debit, tapi nama lainnya dalam dunia teknik ini laju alir volumetrik. Nah, debit bisa ditentukan. Jadi simbol debit adalah Q. Bisa dihitung dengan tadi apa variabel-variabelnya? Volume per satuan waktu. Ya. Ingat, volume satuannya meter kubik, waktu satuannya second, gitu ya. Lalu debit bisa juga ditentukan dengan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran air. Nah, jadi ada dua. Bisa ditentukan dengan volume per waktu, bisa juga dengan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran air, ya. Luas penampang satuannya meter persegi. Kecepatan aliran air satuannya meter per second, gitu. Coba lihat satuannya. Berarti satuan debit apa nih? Jadi satuan debit adalah nih dari atas, meter kubik per detik. Ini satuannya. Satuan dari debit, meter kubik per detik. Ini juga sama, meter pangkat 2 dikali meter per second. Berarti M2 kali M1 M3. M meter kubik per second sama. Jadi satuan debit adalah meter kubik per detik. Gitu ya. Nah, udah mengenal debit, jadi kita masuk ke namanya persamaan kontinuitas. Nah, perhatikan ini. Di dalam selang ini air mengalir atau fluida mengalir di sini dengan kecepatan tertentu. Kemudian selang ini memiliki penampang A, luas penampang A. Ini kecepatan, ini luas penampang A. Nah, ketika di ujung selangnya diperkecil, dipencet. Biasanya kalau menyiram air ini dipencet dengan alasan airnya jangkauan airnya lebih jauh, gitu kan. Nah, ketika dipencet di sini, selang ini luas penampangnya jadi beda. Sebutlah di sini A1, di sini A2 ya. Ketika dipencet atau ditutup di sini, ditutup sedikit, maka luas penampangnya berubah. Ya, jadi A1 tidak sama dengan A2 di sini ya. Nah, V-nya air keluar di sini pasti akan berbeda. Ya. V air di sini pasti akan berbeda. Kalau di sini V1, di sini V2 gitu. Ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ada selang yang mula-mula ada selang normal, kemudian ujungnya ditutup sedikit atau dipencet sehingga terjadi perubahan luas penampang di sini. Nah, kita bisa membandingkan nilai debitnya. Pertanyaannya, apakah nilai debitnya ini sama ketika luas penampangnya berubah dan ketika kecepatannya di sini juga berubah? Ya kan? Apakah nilai debitnya sama? Nah, di sini dia punya debit. Kalau di sini A1 V1 berarti debitnya Q1 ya. Di sini juga punya debit.
V2A2 berarti kita sebut Q2. Apakah sama nilai debitnya? Nah, ini sebenarnya akan sama. Kedua keadaan ini akan sama. Kenapa? Coba perhatikan. A1 di sini, A1 memang lebih besar daripada A2. Luas penampangnya lebih besar. Tapi untuk V-nya, coba perhatikan. V1 di sini, pasti lebih kecil daripada V2. Nah, ini akan seimbang. Q1, Q2 akan seimbang. Di sini A1 kecil tapi di sini A1 besar tapi V1-nya kecil. Di sini A2-nya kecil tapi V2-nya besar, gitu kan. Nah, persamaannya gimana? Ini dia. Kalau kita bandingkan, berarti Q1 sama dengan Q2. Ya. Debit air di sini ini sama dengan debit air di sini. Gitu. Q1 debit bisa ditentukan dengan apa? A1 dikali V1 kan? Itu. Q2 A2 dikali V2. Seperti itu. Ini rho ya. Kalau persamaan di sini ini rho. Rho ini massa jenis. Karena di sini yang mengalir sama zatnya, kan dari sini ke sini mengalir sama zatnya nih, massa jenisnya. Kalau di air dari ujung ke sini air juga, berarti massa jenisnya nih bisa coret aja. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Jadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A di sini luas penampang. Luas penampang kita asumsikan sebagai luas lingkaran ya. Karena pipa ini kan bentuknya lingkaran. Nah, ini kita bisa uraikan. A1 di sini kita bisa pakai rumus luas lingkaran. Apa rumus lingkaran? Pi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan Pi R2 kuadrat dikali V2. Seperti itu. Nah, V-nya ini, Pi-nya bisa dicoret. Sehingga tinggal R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Seperti itu. Nah, rumus ini bisa digunakan apabila luas penampangnya tidak diketahui, tapi yang diketahuinya jari-jari. Seperti itu. Tapi kalau diketahui di soal luas penampang, langsung pakai rumus yang ini. Gitu. Atau bagaimana kalau diketahuinya di soal diameter? Nah, kita pakai luas lingkaran dengan diameter. Apa? Rumus luas lingkaran dengan diameter 1/4 Pi D1 kuadrat ya. 1/4 Pi D kuadrat. Nah, coba kita masukkan A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya 1/4 Pi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 Pi D2 kuadrat dikali V2. Nah, ini bisa dicoret nih. 1/4 dicoret, Pi-nya dicoret, sehingga tinggal D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Nah, seperti ini. Ingat ya, D di sini harus dalam meter. Sama, jari-jari di sini juga harus dalam meter. Seperti itu. Contoh. Misalkan ada pipa di sini dihubungkan dengan pipa kecil. Di sini memiliki luas penampang A-nya itu A1 sebesar 10 cm persegi. Kemudian air mengalir di sini dengan kecepatan 4 meter per second. Nah, masuk ke dalam pipa yang memiliki luas A2 di sini sebesar 4 cm persegi. Maka berapakah kecepatan aliran air yang mengalir di sini? Nah,
Apakah nilainya akan sama? V-nya pasti berbeda karena luas penampangnya diperkecil. Pasti nilai kecepatan aliran airnya lebih besar daripada V1. Kita buktikan ya. A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya berapa? 10 cm kuadrat. Ini diubah dulu ya ke dalam meter kuadrat. Dikali berapa? Dikali 10 pangkat min 4 ya. Ingat ini persegi. Ini kuadrat. Berarti 10 dikali 10 pangkat min 4 dikali V1-nya berapa? 4. A2-nya 4 cm kuadrat. Ini diubah juga nih. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dikali 4 kali 10 pangkat min 4 kali V2. Nah, dicoret nih. 10 pangkat min 4 dicoret. 4 dicoret. Sehingga dapat V2 sama dengan 10 meter per second. Nah, coba perhatikan. Ini kan V2 di sini pasti lebih besar dari V1. Coba uji, apakah debitnya akan sama? Tadi kan kita sebut Q1 sama dengan Q2 ya. Apakah akan sama? Pasti akan sama. Coba dihitung. A1 10 dikali 4 40. A2 4 dikali V-nya 10 40 juga. Nah, ini kan sama besarnya. Begitu. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, hubungin saja ke WA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.